Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yusra li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Billahi antara wa sama kita lanjutkan Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hari ini hari yang ke-8 dan Allah senantiasa melimpahkan taufik kepada kita semuanya dan kita sama-sama dalam melaksanakan ibadah perintah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi salam terlihatkan dari ada 17 ya. Sama-sama kita hormati Kepala SMP yang hormati Dewan staf security, anak sekalian yang memperkenalkan kelas 8 1 dan 8 9 yang mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baik, sebelum kita akan mulai, maka terlebih dahulu menyapa apakah sudah terdengar jelas komunikasi kita. Baik. Anak sekalian, pada hari ini kita akan mulai kita atau gabung di pesantren Darul ini. Silakan kalian dibuka Quran surah Al-Baqarah. Kita akan mulakan surah Al-Baqarah dari ayat 183. Nah, Bapak kan tadi ya, Bapak sampaikan sebelum 1 jam yang lalu, Bapak sampaikan melalui WhatsApp. Jadi persiap setelah sholat duha, kemudian disiapkan pula Al-Qurannya. Nah, sekarang kalian sudah berada di hadapan handphone atau di hadapan laptop kalian, di hadapan komputer kalian, akan dibuka Al-Qurannya. Kita akan mulai surah Al-Baqarah dari ayat ke 185. Yang akan kedua tuh. Baik, anak sekalian, supaya coba ini silakan coba kalian bisa supaya ada pantulan ke Bapak juga, artinya bisa kasih apa ya? Artinya kita baca ayat suci Al-Quran nih, biar kalian juga terdengar di sini. Kondisikan seperti itu. Baik ya, sudah siap semuanya. Baik, anak sekalian, sebelum kita memulai untuk membaca ayat suci Al-Quran, baiklah mari terlebih dahulu kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa merupakan mukhul ibadah. Doa itu merupakan otaknya ibadah yang bisa mengontrol ibadah kita dan seterusnya. Maka baiklah ibadah yang sekarang akan kita lakukan sama-sama baca ayat suci Al-Quran dan seterusnya. Dahulu kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat, murah rezekinya, istiqomah dalam ibadahnya, dan dapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala juga melalui ibadah-ibadah yang kita ikuti, yang kita laksanakan. Allah berkenan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendarah daging dalam jiwa kita, menyatu dalam jiwa raga kita, sehingga kita
diberikan oleh Allah kesempatan selamat dunia dan akhirat, dan kita berhak mendapat jannah Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini ya, ala kulli salihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, siap ya. Kita dibuka surah Al-Baqarah. Kita akan mulai dari ayat ke-183. Ini berkaitan dengan ibadah puasa, yang perintah ibadah puasa yang kita laksanakan hari ini dan seterusnya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam ma kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم كنتم تعلمون. Ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin huda wal فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون.
Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulun Nabi Karim wa nahnu ala dzalika min alhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian, setelah kita membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an tadi, itu merupakan dari perintah tentang praktek dan hal apapun yang terkait dengan ibadah suci Ramadan. Salah satunya tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ayat itu diturunkan di kota Mekah karena ibadah suci Ramadan itu dahulu asbab nuzulnya, sebab turun ayat ini perintah ibadah suci Ramadan, ibadah puasa Ramadan itu ketika tahun kedua Hijriah. Jadi artinya setelah tahun, berarti 1 tahun setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan pada waktu itu Rasulullah SAW 10 tahun di kota Madinah, hampir 9 tahun itu melakukan ibadah suci Ramadan, rata-rata 29 hari, hanya 1 tahun yang pelaksananya sampai istiqmal 30 hari. Nah, ini salah satu sejarahnya. Jadi dahulu perintah puasa di bulan suci Ramadan di dalam surah Al-Baqarah ini turunnya ketika pada tahun kedua Hijriah. Baik, anak sekalian, sebagai pendahuluan, ini ayat suci Al-Quran terkait dengan yang kita akan pelajari bersama. Silakan kalian nanti simak baik-baik. Pertama, yang akan kita bahas pada kesempatan ini meliputi pertama pendahuluan, yang kedua inti nanti belajar materinya, yang terakhir nanti. Pendahuluan itu meliputi beberapa hal tentang keutamaan di bulan suci Ramadan. Nah, sekalian, Rasulullah SAW bersabda, kabar baiknya bahwa umat Nabi Muhammad itu baru bahagia doang adanya bulan suci Ramadan itu sudah diharamkan jasanya masuk ke dalam. Nah, kemudian yang kedua nih, idza jaa Ramadan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa subsidatis syayatin. Artinya, walam Rasul bersabda bahwa apabila datang bulan suci Ramadan, gimana gak bahagia ya? Bulan gak bahagia. Apabila datang bulan suci Ramadan, maka futihat abwabul jannah, Allah akan buka semua pintu-pintu surga. Khususnya bagi yang puasa ada pintu surga namanya surga Ar-Rayyan. Nanti pintu surga itu akan memanggil orang-orang yang berpuasa. Tidak ada satupun manusia nanti masuk ke dalam surga tersebut walaupun dia ahli ibadah jungkir balik, tapi dia tidak puasa misalkan, bisa ibadah juga kalau puasa. Khusus tuh surga Rayyan itu memanggil, dimasuki oleh orang-orang yang suka melaksanakan ibadah puasa, mobil khusus salah satu ibadah suci Ramadan. Kabar baik nih, futihat abwabul jannah. Yang kedua, guliqat abwabun nar. Jadi apabila datang bulan suci Ramadan nih, saat ini nih, ini pintu surga sudah dibuka oleh Allah. Jadi kalau misalkan mau masuk hari ini boleh, karena udah pesan dari awal. Gitu, mau langsung masuk surga boleh, nggak apa-apa. Gitu, karena waputnya abwabul jannah. Waguliqat abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka. Pintu neraka nggak ada kesempatan untuk dimasuki anak SMP guru, nggak ada. Ya. Waguliqat abwabun nar. Wasusidatis syayatin, dan diborgol ya. Dia diborgol para setan-setan. Pak, emang setan diborgol gimana? Borgolnya segede apa? Borgolnya ini kinayah. Kalau kita ngaji nama dan seterusnya, ini kinayah, artinya yang maksud diborgol itu artinya setan itu tidak berkutik dengan perilaku kita. Karena kalau lagi puasa kan kita
Nah, berarti nanti akan masuk ke materi tentang puasa. Nah, berarti di sini Bapak akan singgung mulai tentang materi puasa. Puasa itu secara bahasa dalam fikih itu artinya al-imsak, menahan. Jadi setiap sesuatu yang ditahan itu puasa. Nahan lapar, nahan misalkan pengen buang air kecil, buang air kecil, itu puasa secara bahasa. Nahan apa lagi? Nahan pengen marah, nahan pengen jalan-jalan, nahan pengen nonton TV, nahan pengen gibah, nahan pengen mukul, nahan sebagainya. Pokoknya setiap yang ditahan secara bahasa itu puasa al-imsak. Namun kata usul fikih al-lughah la tusbitul hukma, yang namanya secara bahasa itu tidak menjadi sandaran hukum. Maka kita lihat dalam syara. Dalam syara yang namanya puasa itu apa? Ada yang tahu? Pas 8 sudah nih dibahas kemarin di bukunya. Yang namanya puasa itu adalah Bapak artikan aja, menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Lagi-lagi, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa atau menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa dari kapan? Dari mulai imsak dalam subuh sampai kapan? Sampai waktu maghrib. Itu puasa. Ada definisi dua, ada dua hal yang ada tiga hal yang kita pahami. Pertama gini, bahwa puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Kita lihat berarti ini masuk pada pembatalan puasa. Jadi kita tahan apa saja yang mendapat membatalkan puasa, seperti contoh makan, jelas, minum sudah jelas, apalagi tuh, ya dan seterusnya. Itu menahan diri yang dapat membatalkan puasa. Itu otomatis kalau minum makan disengaja, bukan lupa ini mah, bukan lupa, maka puasanya batal. Pak, bagaimana kalau lupa nih? Lupa misalkan kamu bangun apa habis habis sahur, kemudian sholat subuh, kemudian ngantuk ketiduran. Karena sehari-hari biasanya makan, berwudu atau makan nasi, misalkan menyiapkan makanan tersebut, lupa kalau saat ini bulan suci Ramadan kamu bangun tidur, belum kumpul semua nyawanya, langsung ambil makanan. Habis sebaskom, habis 5 piring, wah perlu makan. Terus udah gitu minum teh, minum susu, wah udah kenyang, baru ingat, puasa lagi puasa. Nah itu tidak apa-apa kalau lupa, itu mah rezeki, gak apa-apa. Tapi jangan belaga lupa. Allah Maha tahu yang dibuat-buat dan yang dengan secara alami tidak pasti. Ya, jadi disengaja makan dan minum itu dapat membatalkan puasa. Dan ada yang dapat membatalkan pahala puasa. Jadi definisi berikutnya, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. Seperti apa? Gibah, ngomongin orang, apalagi berbohong, apalagi dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Maka itu dapat membatalkan bisa atau mengurangi pahala puasanya. Jadi puasanya sah, gitu. Puasanya sah. Namun pahalanya dipertanyakan. Memang dari awal yang namanya puasa itu dalam hadis Rasulullah SAW bahwa as-saumuli wa anna ajzili. Dalam salah satu Rasulullah SAW bahwa puasa itu as-saumuli wa anna ajzili, bahwa puasa itu pahalanya hanya untukku kata Allah. Jadi kita puasa sebagai bentuk bentuk kita taat patuh atas perintah Allah, maka pahalanya pun itu dirahasiakan. Beda dengan pahala-pahala yang lain. Pahala yang lain oleh Allah seperti pahala sholat rawatib, pahala tarawih, pahala misalkan nyolatin jenazah, pahala ikut menguburkan jenazah, itu udah jelas pahalanya. Disebutkan di dalam keterangan hadis Rasulullah SAW. Tapi kecuali pahala puasa ini, wa anna ajzibi, kata Allah dalam hadis kursinya, akulah yang maha tahu yang akan memberikan seberapa besar pahala tersebut. Makanya jadi rahasia Allah nih. Makanya kita harus ikhtiar, makanya kita harus hati-hati, makanya kita harus imsak supaya pahala puasa kita baik, diterima sempurna dan sebagainya. Maka lakukan sesuai dengan syariat, sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis, melalui fikih, melalui ijma dan seterusnya. Ya, wa anna ajzibi kata Rasul. Tadi jadi dapat membatalkan pahala puasa. Nonton, hati juga ngabuburit. Jadi yang dapat membatalkan, jadi puasa itu sebenarnya jadi bukan hanya menahan dari makanan minum, mata kita harus puasa. Ini tingkatan puasa ada tiga, ada puasa umum, namanya puasa al-am, ada puasa khusus, ada puasa khusus bil khusus.
Kalau puasa umum itu puasanya orang-orang awam. Kalau bahasa Jepangnya mah bodoh. Artinya dia hanya taunya puasa itu tidak makan, tidak minum. Naik sedikit lah kalau kemarin puasa kita hanya tingkatan itu doang, maka naik dikit puasa tingkatan orangnya orang yang khusus. Artinya dia menjaga matanya dari maksiat. Kalau kalian ngabuburit, misal nih, ngabuburit mah bisa dicari-cari. Kalau ngabuburit contohnya, apakah bisa menjamin mata kita tidak maksiat? Sedangkan mata kita lagi puasa. Ayo, coba kalau misalkan kalian jalan-jalan ke luar rumah, bisa ke Citra, misalkan ke Gria Karawaci dan seterusnya, bisa nggak tidak melihat yang membuat mata ini terpacu keluar syahwat? Bisa terpacu, cantik amat ya. Nah, mata berarti itu maksiat mata. Hati-hati ibadah puasanya di bagian itu berarti bisa dikurangi loh pahalanya. Yang kedua, apalagi kaki. Jangan sampai kakinya juga melangkah kepada yang tidak baik sedang puasa. Kemudian apalagi tangannya. Nah, kesimpulannya kalau kalian misalkan keluar rumah atau misalkan di rumah pun sekalipun, matanya harus puasa juga. Karena kalau matanya tidak puasa, kupingnya tidak puasa, mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah seperti mendengarkan ghibah, namimah, atau mungkin dan sebagainya, itu dapat mengurangi pahala puasa dan dapat merusak pahala puasa. Ini puasa. Jadi puasa ini luar biasanya kalau dipraktekkan ini lahir batin. Dan ini puasa tingkatannya tingkatan kedua puasa khusus. Mudah-mudahan kalau selama ini kemarin-kemarin kita masih puasanya ya puasa masih orang-orang awam, hari ini kita sedikit bertahap bersyariat masuk ke puasa tingkatan khusus. Ada puasa tingkatan khusus bil khusus, wah ini udah nggak level kita pakai jauh ya, segala sesuatunya mungkin kita nggak bisa masuk karena ini menyangkutnya lahir batin, segala sesuatunya luar biasa, susah diucapkan. Ini biasanya tingkatan para nabi, para rasul, para wali Allah puasa seperti ini kalau diceritakan juga nggak ngerti lah, intinya sampai situ. Jadi kita mudah-mudahan di tahun ini minimal kita ditakdirkan Allah, diperkenalkan Allah masuk pada puasa tingkatan kedua, puasa khusus. Jadi sekarang matanya harus puasa, kupingnya harus puasa, hidungnya harus puasa, mulutnya juga jangan asal ucap jeplak gitu aja tuh. Puasa juga, kupingnya harus puasa, kakinya harus puasa, badan jiwa raganya dijaga ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Nah gitu ya, jadi itu pengendalian. Makanya kalau semua dikendalikan wasubsi dan syayatin, nah kesini larinya, otomatis setan akan terbelenggu, nggak bisa ngapa-ngapain setan, terkunci dengan sendirinya. Jadi dia mau mengarahkan manusia kepada jinah mata, maksiat mata. Karena kita sedang puasa, paham mata sedang puasa, maka setan tak berkutik. Itu yang dimaksud secara batinnya bahwa setan itu dibelenggu atau diborpor kalau bahasa gampangnya. Itu keutamaan puasa. Nah berikutnya, kalau Nabi SAW kabar kita lagi, Ramadan awal rahmatun wa ausatuhu magfiratun wa akhiru yaqibun minan nar. Puasa Ramadan itu 10 hari pertama. 10 hari pertama itu adalah rahmat bagi kita, rahmat bagi semesta alam. Apa yang namanya rahmat? Rikotun fil qalbi taqtadil in'am. Yang namanya rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Jadi andai kata ada siswa SMP masuk ke dalam nerakanya Allah tapi diiringi dengan rahmat Allah, maka neraka pun tidak jadi panas. Seperti dulu Nabi Idris alaihissalam ketika jalan-jalan ke surga, ke neraka itu tidak jadi panas karena berangkat atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat untuk kasih sayang Allah ini di atas ya kasih sayang biasa, rahmat Allah. Jadi anugerah yang luar biasa. Namun untuk menggapai rahmat tersebut, maka kita jalankan segala perintah Allah, jauhi segala larangannya. Kemudian di 10 hari pertama seperti itu. Jadi rahmat bagi kita semua. Maka doanya pun seperti apa, ada yang tahu? Doa di 10 hari pertama sebelum suci Ramadan itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Selanjutnya wa ausatu magfurun, dan 10 hari kedua berarti tanggal 11 bulan suci Ramadan sampai tanggal 20 itu hari mana diampuni semua dosa-dosa kita tuh warontok. Ramadan itu dari kata kurang lebih dalam bahasa namanya Ramadan, artinya itu dibakar.
pembakar. Makanya puasa itu bawanya panas, ya panas karena sedang pembakaran, nafsu kita dibakar, eh, hawa kita dibakar, jadi dosa-dosa kita dibakar, maka Ramadan adalah momentum dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu, di tanggal 21 Ramadan sampai tanggal 30 wa akhiruhu, akhir Ramadan itu idkun minan nar, menjadi jaminan Allah bagi kita semuanya itu dibebaskan dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Luar biasa nih, api neraka, kita terbebas dari api neraka. Ini api neraka itu dulu zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika diminta oleh malaikat Jibril ke malaikat Malik, itu diminta hanya percikannya doang, padahal yang sudah jutaan tahun dimasukkan ke dalam freezer, diturunkan ke dunia, jatuh ke gunung, gunungnya hancur lebur. Namun percikannya jadilah api yang hari ini yang sering kita pakai, api untuk bakar kayu bakar, api untuk masak dan sebagainya. Itu api dunia saja itu sudah jutaan kali apa namanya didinginkan, itu panas luar biasa, apalagi api neraka yang sebenarnya. Namun kelebihan dan keuntungannya umat Muhammad yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu akan mendapatkan keuntungannya ikun minanar, terbebas dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itu tuh keuntungannya bulan suci Ramadan. Nah, ada sekalian, di bulan suci Ramadan ini napas kita jadi ibadah, ya napas kita jadi ibadah, tidur kita jadi ibadah, semua yang kita lakukan semua jadi ibadah. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW bahwa tidurnya orang, diamnya orang yang sedang puasa itu seperti sedang membaca tasbih. Kalian mau gitu ya, bertafakur itu sama dengan baca tasbih. Tidurnya pun ibadah. Itu keutamaan umum, dan masih banyak lagi keutamaan bulan suci Ramadan yang kita alami hari ini. Mumpung kita hari masih sehat, panjang umur, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda sekalian, sekarang masuk ke inti, itu baru pembukaan doang. Udah berapa menit nih? Menit lebih ya. Menit. Sekarang sedang dicatat. Sebenarnya ini kalau untuk kelas 8 sudah ada nih. Sudah ada di buku paketnya tentang kaifiat pelaksanaan bulan suci. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke dalam syarat sah puasa itu ada berapa? Ada 4. Pertama al-Islam. Pertama harus orang yang beragama Islam. Maaf nih, bukan maaf lagi sebenarnya. Orang di luar Islam itu tidak sah ketika mau melakukan ibadah puasa. Puasa aja. Khusus puasa Ramadan, dia pengen ikut-ikutan puasa, maka puasanya tidak sah. Jadi kalau di luaran sana, kamu melihat ada orang, lihat nih, misalkan pas kalian mau keluar nih mas, kali waktu ada orang di jalan, naik mobil, di jalan, misalkan naik motor, dia minum. Kita tinggal nasihatin sih, oh dia mungkin bukan orang Islam. Ya, tapi kita kenal, dia kayaknya orang Islam deh. Nah, mungkin yang kedua, syarat puasa tersebut adalah berakal. Maka tidak wajib, tidak sah bagi orang yang gila. Jadi kalau di luaran sana, kamu melihat ada orang tidak puasa, kita tinggal nasihatin, oh mungkin dia orang gila kali. Atau mungkin dia masih bocah. Badannya doang gede, kumisnya doang ada, tapi mungkin umurnya baru 5 tahun. Nah, kan belum balik berarti, belum tamis. Atau mungkin belum berakal orang gila. Jadi kita, oh iya berarti, kenapa begitu? Karena hati kita sedang berpuasa. Jangan sampai kita suudzon kepada orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga wanita min haid. Kemudian ketiga itu syarat sah puasa itu harus bersih dari salah satu umpama seperti sedang haid. Jadi kalau sedang haid ya itu haram melakukan ibadah puasa, khususnya ibadah puasa Ramadan. Jadi kita pun kalau melihat anak perempuan tidak puasa, ya dia sedang haid. Itu aja udah gampang, dalam ibadah ini memang menyangkutnya prasangka dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat wa ilmun, kemudian mengetahui sudah masuk waktunya puasa. Ya, jadi kalau belum masih ragu-ragu nggak boleh, ya harus benar-benar yakin sudah masuk ke dalam puasa. Karena untuk mengetahui masuknya bulan suci Ramadan tersebut, memang salah satunya mendapatkan informasi dari orang yang adil, baik adil riwayat maupun adil isbah. Seperti apa? Kalau adil riwayat itu artinya orang tersebut memang adil, kita kenal betul ini orang tidak suka gak berbohong gitu, artinya jujur.
dan seterusnya. Adil hisbatnya orang dalam melakukan sesuatu amal ibadahnya itu lebih banyak yang kita kenal dia orang yang karena Allah, tidak karena sesuatu. Nah, kemudian berikutnya, setelah kita memahami tentang syarat puasa, ada syarat wajib puasa. Itu ada 5. Pertama, Islam. Lagi-lagi Islam nih. Islam. Jadi kalau di luar sana kita melihat ada orang tidak puasa, mungkin orang di luar Islam. Kemudian yang kedua, balik, mukallaf atau tamiz. Maka bagi kita, kalau melihat di luar sana, orang yang dewasa, tidak puasa berarti orang gila, atau mungkin orang dan sebagainya, atau lihat anak kecil karena belum tamis, karena anak kecil belum tamis belum wajib untuk puasa. Kemudian itu kotulis saum, kemudian mampu untuk melakukan ibadah puasa. Jadi kalau misalkan tidak mampu dikarenakan sakit, dikarenakan sudah tua renta, jadi kakek nenek. Jadi kalau kalian punya kakek nenek yang sudah tua dan renta, sakit-sakitan misalkan, itu di kemungkinan tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa, maka tidak perlu, tidak wajib melakukan ibadah puasa. Kemudian yang keempat, sehatul badan. Sehat badannya bukan sedang sakit, artinya tidak sakit dalam kondisi. Tadi ayat yang sudah kita baca ada. Kemudian yang kelima, wa iqamatun, dan sedang tidak bepergian, artinya tidak kemana-mana, memang ada di sini, bukan artinya gini, kalau hitung-hitungan kalian pulang kampung misalkan ke Jawa Timur atau mungkin ke Lampung melebihi 2 manhalah, lebih dari perjalanan 80 km, maka kalau misalkan kamu merasakan nanti tidak kuat untuk melakukan ibadah puasa, maka tidak wajib di kondisi tersebut. Khawatir terjadi darurat, maka tidak wajib puasa. Tetapi nanti wajib qadha pada bulan-bulan berikutnya. Ya, begitu. Baik, Anda sekalian, untuk mempertegas apa yang Bapak sampaikan tadi, kembali kita melihat surah Al-Baqarah ayat dari 183 sampai 185. Ya. Ini tadi dasar hukum disampaikannya tentang praktek, pelaksanaan, ketentuan, syarat sah, syarat wajib dan sebagainya tentang puasa, ini termaktub dalam Al-Quran. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilan Allah ini ayat suci Al-Quran yang turun di kota Madinah, ini diseru oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi bukan wahai manusia, wahai orang-orang Islam, bukan, tapi wahai orang-orang yang beriman, diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah, bagi siapa saja yang merasa beriman, ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu untuk melakukan ibadah puasa. Ada satu kata yang kalian perlu pahami di situ, bahwa Allah bimurdi di dalikal ayat, kata kutiba. Kenapa Allah tidak membahasakan di situ furido, tidak membahasakan Allah wujiba, tapi katanya kutiba. Artinya ibadah puasa ini tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi as-saumuli wa ana ajzibi. Jadi ini dalil Al-Quran ditafsirkan oleh hadis, kutiba, satu kata aja dalam itu kutiba, kata kutiba doang. Kemudian di hadis kursi Rasulullah SAW bahwa as-saumuli wa anna ajzibi. Itu tuh kaitannya. Jadi ini dalil Qurannya ada, dalil hadisnya ada, tadi dalil fikihnya juga ada. Wa anna ajzibi. Kutiba itu kalau bentuknya bentuk bukan majhul, bentuk biasa, itu artinya mencatat, tulisan. Jadi ibadah puasa kita, kewajibannya itu tercatat, termaktub oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat, termaktub yang jadi saksi bahwa puasa kita ini hari ini, kemarin dan seterusnya itu sudah termaktub, tercatat. Apa diwajibkan kepadamu untuk melakukan asyam berpuasa. Namun perlu diketahui, namanya puasa itu bukan hanya pada umat Nabi Muhammad saja. Puasa Ramadan, puasa pada umumnya itu juga sudah pernah diwajibkan kepada umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya. Seperti apa? Pada zaman Nabi Ibrahim, pada zaman Nabi Adam sudah diperintahkan untuk melakukan ibadah puasa. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ada praktek-praktek puasa yang berbeda-beda. Ya, Nabi Daud
lakukan ibadah puasa juga, praktiknya sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari. Jadi hanya praktek yang berbeda. Kemudian nabi-nabi berikutnya lagi seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pun ketika diperintahkan oleh Allah akan mendapatkan wahyu kitab Taurat, diperintahkan untuk puasa terlebih dahulu di Gunung Tursina. Rasul Nabi Musa alaihissalam itu puasa kurang lebih 40 sampai 41 hari. Kita cuma 30 hari. Puasanya nggak makan dan minum dan menjaga sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan pahala puasa. Praktek umat Nabi Musa alaihissalam, khusus Nabi Musa alaihissalam ketika puasanya apa? Nabi Musa puasanya selama 41 hari itu nggak makan, nggak minum 24 jam dikali 41 hari. Kuat nggak? Kita nggak kuat. Jadi itu benar-benar puasanya 41 hari 24 jam. Kalau ukuran sekarang itu berarti dikali 41. Berapa puluh jam itu nggak makan minumnya. Kuat tapinya memang. Beda-beda kan buat dahulu dengan sekarang. Itu satu. Kalau kita baca cuma berapa jam dari subuh sampai maghrib, ya, di situ doang tuh. Tapi umat Nabi Musa alaihissalam atau khusus Nabi Musa alaihissalam itu 40 sampai 41 hari tidak makan tidak minumnya. All begitu. Kemudian yang kedua, praktek umat Nabi Musa alaihissalam, khusus Nabi Musa alaihissalam itu prakteknya puasanya tidak hanya tidak makan tidak minum, tapi puasa nggak ngomong, nggak ngomong. Bayangkan, tuh nggak ngomong. Kalau kita masih boleh ngomong. Yang ketiga, praktek puasanya adalah tidak boleh ketemu orang. Nah, kita tiap hari ketemu bapak, ketemu ibu, ketemu anak, ketemu kakak, ketemu adik, ketemu tetangga. Itu puasa, makanya puasa ada lahir batin itu dari dulu asbab nuzulnya, dari awal dirangkum di umat Nabi Muhammad itu puasa itu ada semuanya tuh. Puasa nggak makan, puasa nggak minum, hanya mungkin kita mah puasa menjaga supaya tidak dikurangi pahala puasa yang kemana-mana. Ngabuburit kalau nggak penting-penting amatnya, khawatir puasa kita rusak. Terus ke umat Nabi Ibrahim, terus ke umat Nabi Isa, terus ke Nabi Muhammad SAW. Dulu Nabi Adam alaihissalam ketika puasa juga sama. Puasa bersusah payah ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar perintah Allah, jangan sampai memakan kurban. Maka diturunkan oleh Allah Nabi Adam alaihissalam ke dunia. Ketika turun ke dunia itu dalam kondisi lapar. Lapar, kemudian berdoa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama 41 hari. Tuh Nabi Adam alaihissalam, kemudian datang malaikat Jibril diperintah Allah untuk menemani Nabi Adam alaihissalam. Di situ posisinya lagi lapar posisinya. Akhirnya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam tentang nama-nama. Nabi Adam berdoa, ya Allah, setelah diampuni dosaku ini karena manusiawi lapar. Kata Allah, hai Adam, kamu nanam dulu. Nanam. Bagaimana cara nanamnya? Diajarkan oleh Allah, nanam padi kalau di kita nama terus, nanam berbagai macam tumbuhan yang ada di muka bumi dulu. Atas perintah Allah, jadi ajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Dengan satu kaul, ada satu riwayat bahwa pada saat itu diambil bibitnya dari surga, kemudian tumbuh, pada saat itu nanam, pada saat itu pula tumbuh. Kemudian makanan tersebut diproses. Ketika diproses, datang lagi tuh mau dimakan oleh Nabi Adam, tapi di stop oleh malaikat Jibril. Hei Adam, jangan langsung makan mentah-mentah kayak gini, harus dimasak dulu. Oh, dimasak gimana cara masaknya? Nanti kata Nabi Adam, kata Nabi malaikat Jibril, saya minta api dulu ke teman saya malaikat Malik. Datanglah Nabi Adam ke malaikat Malik. Wahai Malik, minta api neraka. Minta api neraka. Mintalah api neraka, diminta. Tapi api neraka itu sudah didinginkan sekian juta tahun. Ya kalau mungkin gambarnya di freezer. Diambil neraka tersebut, namun ketika api neraka mau diturunkan ke muka bumi, malaikat Malik memerintahkan kepada malaikat Jibril dan Nabi Adam supaya lingkungan tersebut disterilkan. Jadi kalau zaman sekarang polisi mensterilkan tempat kejadian perkara, dari zaman dulu zaman Nabi Adam menjadi steril, ada bahasa steril. Kata malaikat Malik, hai Jibril, hai Adam, tolong sterilkan gunung ini. Gunung disebut ya di muka bumi. Jadi jangan sampai di gunung itu ada ular, jangan sampai ada hewan. Pokoknya disterilkan dulu. Kenapa? Karena api dari neraka tersebut akan diturunkan di gunung itu. Oke, sudah tuh, wah, dobrak-abrik pokoknya kontrol semua hewan-hewan yang ada di gunung-gunung, semua yang ada semua suruh monyet, setan, apa suruh pergi dari tempat itu semuanya ya.
Nah, ketika semua udah keluar menyingkir dari lokasi tersebut, baru diturunkan oleh malaikat Malik api untuk Nabi Adam berikutnya, ya. Akhirnya langsung tuh gunung tersebut hancur lebur jadi abu gara-gara diturunkan api. Nah, akhirnya percikannya kalau sekarang gampang lah, kayak percikan rokok, kayak percikan mungkin gampang memahami percikan apa tuh kalau kembang api ya, kembang api itu diambil oleh malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Adam dan itu yang dipakai sampai saat ini. Sisanya dikembalikan lagi ke malaikat-malaikat oleh malaikat Jibril. Jadi kesimpulannya hampir 70 kali sudah didinginkan sampai berkali-kali. Jadilah api gas, jadilah pembakaran dan seterusnya itu api yang kita pakai masak dahulu. Nah, ketika selesai masak, jadilah makanan itu satu kata, satu kol dalam sejarahnya itu dalam kitab itu dikatakan bahwa itu berubah menjadi roti. Nah, karena jadi Nabi Adam dulu katanya masak roti, masak nasi. Namun ketika di apa ya? Ketika diemplek-emplek kalau bahasa kitanya, jadilah roti. Ketika mau dimakan itu jatuh. Ketika jatuh, diambil loncat ke makanan, dikejar lagi, loncat terus, loncat seharian itu loncat nyampe ke atas gunung. Itu roti nyampe ke puncak gunung. Ketika nyampe ke puncak gunung mau dimakan, tapi kata malaikat Jibril, "Hai Adam, stop. Tunggu dulu. Ini belum ajan maghrib, belum gurub, artinya belum matahari masih ada. Nunggu terbenam dulu mataharinya. Tungguin." Jadi istilahnya dulu zaman Nabi Adam pun puasa tuh seharian, upaya dari nanam, dari dapat makanan, panen, kemudian memasak, jadi makanan mau dimakan pun terus nunggu dulu. Itu sebagai gambaran pelajaran bahwa memang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia justru Allah menciptakan dalam kondisi susah payah. Jadi harus bersusah payah dulu. Kalau sekarang harus kerja dulu, ya jadi cari duit dulu, dibelanjakan dulu, dimasak. Nabi Adam pun dulu sama begitu. Ya sama berlapar-lapar itu prakteknya dulu Nabi Adam AS ketika melakukan ibadah. Baru ketika turunnya waktu maghrib sekarang dulu sampai matahari terbenam, Nabi Adam tersebut baru diperbolehkan, dipersilakan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah untuk memakan makanan yang sudah diproses tadi. Jadi Nabi Adam pun dari Nabi Adam sudah ada proses puasa seperti itu. Nah, baik, kemudian kama kutiba alaikum la'allakum tattaqun, supaya apa? Supaya kalian bertakwa. Ayyam ma'dudat, ada hari-hari yang sudah ditentukan. Artinya, ulah lebih lebih dari ayah bahwa kita puasa Ramadan dulu tadi Bapak sampaikan ketika di tahun kedua Hijriah diwajibkan puasa Ramadan 9 tahun Rasulullah melakukan ibadah puasanya 29 hari. Namun istiqmalnya 30 harinya dalam 1 tahun sekali. Maka paman kana minkum maridan aw ala safarin, maka barang siapa, ini dalil tadi yang Bapak sampaikan tentang syarat sah puasa, syarat wajib puasa, ini dalilnya dari sini. Maka apabila kalian terjadi kondisi maridon, sakit yang mengkhawatirkan, khawatir malah nambah sakit, nggak usah puasa. Jangan puasa, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban yang kita tidak bisa memikul beban tersebut. Jangan puasa kalau lagi sakit, tapi sakit yang mengkhawatirkan mengakibatkan akan makin parah sakitnya. Tapi kalau hanya sakit pilek biasa ya puasa lah. Kalau dipaksakan gimana kok puasa saja? Khawatir sampai meninggal dunia, maka dikhawatirkan jangan. Kalau dipaksakan lagi malah sampai meninggal dunia, maka meninggalnya dalam kondisi maksiat berarti tidak boleh, ya, dosa nantinya. Yang kedua, au ala safarin. Jadi boleh tuh melakukan, tidak boleh pilih antara puasa atau tidak puasa ala safarin ketika bepergian jauh lebih di atas 80 km. Fa'iddatu min ayyamin ukhor, maka berapa hari tidak melakukan ibadah puasa diqadha, dibayar puasanya pada bulan-bulan berikutnya dalam setahun, dalam 11 bulan. Tuh, waktunya sebenarnya. Coba banyak yang menyepelekan. Ngomong-ngomong di kelas 81 sampai 89 yang perempuan yang semuanya ada yang masih punya utang puasa enggak? Kalau masih punya utang puasa terlewat maka akan nama denda. Jadi namanya bayar fidyah. Ya, hati-hati. Lanjut lagi, wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Nah, ini nih fidyahnya. Kalau puasa di tahun 2020 kamu punya 1 hari belum terbayar.
maka puasa qodiyah bayar fidyah per 1 liter per hari. Tuh, ala fidyatun ta'amu miskin. Jadi ukuran makanan orang-orang yang miskin. Faman tatawa khairul fahuwallah wa antasumu, maka barang siapa tadi apa ya punya kemampuan melakukan tersebut itu lebih bagus ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang bagusnya itu adalah puasa. Karena puasa itu khairul lakum in kuntum ta'lamun, puasa itu akan berdampak pada ketakwaan, meningkatnya ketakwaan apabila in kuntum, apabila kalian mengetahuinya, apabila kalian memahaminya tentang puasa tersebut. Jadi puasa itu dalam satu riwayah mengatakan itu farqun bainan nas wa bainal hayawan. Puasa itu membedakan antara binatang dengan manusia. Kalau manusia tidak puasa, itu hewan berarti punya karakter hewan. Karakternya melekat, ya, karakternya melekat. Kemudian puasa itu membedakan antara manusia dan hewan. Jadi kalau manusia tidak puasa-puasa itu karakter hewannya amat sangat tebal berarti dalam jiwa. Lanjut dulu nih, supaya kelar dalam 1 jam. Ayat berikutnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nih kita lihat. Kelebihan lagi. Jadi ini tadi pendahuluan, ini ada di dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an. Disebut dengan nuzulul Qur'an. Quran itu fungsinya apa? Hudal linas, petunjuk bagi manusia. Namanya petunjuk kalau sekarang mah GPS, supaya tidak tersesat. Tersesat hidup, tersesat dalam perjalanan, karena hidup ini kita transit, kita di alam yang kedua, ketiga ini. Dulu kita di alam ruh, kata Allah, alastu bi rabbikum. Jawab kita apa? Qalu bala syahidna. Kemudian ketika di alam ruh dipindahkan ke alam rahim, ibu kita 9 bulan mengandung kita, maha kuasa Allah, kita dalam perut ibu kita tidak perlu minum susu, tidak perlu ada pabrik promina, tidak perlu ada makanan sebagainya, tidak ada warteg, tidak ada padang, tapi masih hidup. Tidak perlu ada oksigen dari, tapi masih hidup, itu maha kuasa Allah. Nah, 9 bulan dalam rahim itu rahim ibu, alam kedua. Sekarang kita di alam ketiga, alam dunia. Alam dunia itu zilun zailun, itu alam sementara. Berapa lama kita di dunia hidup, masing-masing ada takdirnya. Ada yang baru cerot, lahir terus meninggal. Ada yang baru berapa hari terus meninggal, ada yang 10 tahun, 20 tahun. Tergantung takdirnya masing-masing, umurnya masing-masing. Alam ini alam transit, alam untuk menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah tempat untuk menanam akhirat. Jadi kita hari ini nanam kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan. Hari ini nanti di alam barzah, puasa kita akan dijelmakan, dibentukkan dengan makhluk-makhluk. Nanti puasa kita akan menjadi cahaya di alam kubur. Salat tahajud kita akan menemani kita di alam kubur. Salat 5 waktu kita menjadi teman di alam kubur. Bacaan ayat suci Al-Quran kita menjadi teman di alam kubur. Jadi rupanya di alam kubur itu rame kelihatan alam nyatanya sekarang, namanya ini alamnya alam malakut, alam lahut, itu kelihatannya sepi padahal ramai. Itu karena beda alam. Ya, ini apa dasarnya? Dasarnya Nabi Muhammad SAW itu dalam doanya, Allahumma al qabrahum wa qabrahunna robatan min riyadil jannah. Itu sabda Nabi itu. Ya Allah, jadikanlah kuburan itu adalah roboh taman daripada taman-taman surga. Jadi yang namanya taman berarti indah, tempat hiburan. Jadi nanti ada di dalam kubur seperti kita sedang liburan, ada dalam kubur seperti orang sedang tidur-tidurnya pengantin baru. Ya, pengantin baru, ya itu pengantin baru pokoknya nikmat luar biasa kalau mengambil katanya. Ya, nah itu kenikmatan di alam barzah, jadi alam kubur. Jadi apa yang kita tanam hari ini, apa yang kita tanam hari itu akan menjelma nanti menemani kita. Jadi bahkan ketika malaikat munkar dan nakir bertanya, man robuka, maka amal kita yang hari ini kita lakukan, hari ini kita laksanakan akan menjawab semua pertanyaan dari malaikat tersebut. Kenapa? Mulut kita sudah terkunci. Kaki tangan kita menjadi saksi atas apa yang dilakukan di alam dunia. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu namanya hudal linas, penjelasan.
Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa di alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah sampai alam akhirat itu ada penjelasannya. Maka di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Momen turunnya Al-Quran itu apa fungsinya? Udah tadi jelaskan tentang kehidupan alam, hidup tentang puasa. Wabainatin minal huda. Kemudian fungsi yang kedua, Quran tersebut diturunkan di bulan suci Ramadan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Ya. Kemudian apalagi wal Furqan. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan dahulu 14 abad silam kurang lebih itu sebagai pembeda, membedakan antara hak dan batil, antara yang benar dan yang salah, antara warna merah, warna putih itu Al-Furqan. Baik dan buruk, siang dan malam, sore dan pagi itu Furqan pembedaan. Maka faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, ini dalilnya apa lagi? Apabila kalian mengetahui yakin sudah masuk bulan suci Ramadan, maka falyasumhu, maka berpuasalah. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka apabila kondisinya sakit atau bepergian tidak puasa, hitung berapa hari untuk mengganti puasa, mengqada puasa di hari berikutnya. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu tidak mempersulit, hanya manusianya tidak tahu jadi sulit. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah pengennya mudah, gampang, tidak susah. Walitukmil iddata walitukabirullah ala ma hadakum. Nah, maka walitukmil iddata dan sempurnakan hitungan puasa Ramadan, namun istiqmal. Walitukabirullah, kemudian selesai bulan suci Ramadan bertakbir. Oh, jadi namanya takbiran ini dalilnya walitukabirullah dan mengagungkan, membesarkan asma Allah di tanggal malam 1 Syawal itu ada berita. Ya, jadi walitukmil iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, sebagai bentuk mudah-mudahan kalian semua kita digolongkan orang-orang yang bersyukur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. 1 menit lagi. Nah, ada berapa menit lagi? Ini berkaitan dengan puasa Ramadan. Berikutnya, puasa Ramadan itu kalau diobrolkan, dibicara dengan dalil, prakteknya sempurnakan puasa Ramadan liru'yatikum wa'aftiru liru'yatikum. Itu salah satu dalil hadis Nabi dan seterusnya. Maka di bulan suci Ramadan di waktu malamnya namanya ada tarawih, maka pastikan kalian melakukan ibadah tarawih atau sholat tarawih berjamaah setelah sholat isya. Kalau tidak melaksanakan ibadah sholat tarawih gimana Pak? Ibadah puasanya kurang sempurna. Ibarat kalau kalian punya mata tapi matanya satu, punya kaki tapi kakinya jari-jarinya nggak ada, kurang sempurna. Nah, jadi biasanya kita pengen yang kesempurnaan. Kurang sempurna ibadah puasanya. Begitu pula pahala puasa kita disempurnakan pula dengan melakukan yang namanya zakat, zakat fitrah. Zakat ini sering terbagi dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Jadi kalau secara umum yang namanya zakat itu luar biasa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala turun beserta sholat. Jadi barang siapa yang melakukan zakat, membayar zakat, melakukan sholat dan membayar zakat, sempurnalah ibadahnya. Artinya ibadah zakat dan sholat itu turunnya berbarengan, beriringan, tidak bisa dipisahkan. Sehingga kata Nabi, az-zakatu tuhrul iman. Namanya zakat itu adalah untuk menyucikan keimanan. Sehingga kata Nabi, layak balullah, Allah tidak akan menerima al-iman, iman seseorang illa bizakah. Maka kecuali dengan zakat. Tebusan-tebusan puasa Ramadan kita menebus supaya pahala puasa kita sempurna, maka lakukan zakat. Dan zakat fitrah itu dari kapan Pak? Dari mulai tanggal 1 Ramadan boleh. 1 Ramadan udah boleh bayar puasa, 1, 2, 3, 9 sudah boleh melaksanakan membayar namanya zakat fitrah. Terakhirnya kapan? Terakhirnya itu ketika udah mepet banget nih. Terakhirnya ketika mau sholat Idul Fitri menjelang khotib naik ke mimbar. Udah akhir banget, udah nggak ada waktu. Maka takutnya lupa, kesempatan, situasi kondisi sibuk dan sebagainya, maka dari jauh-jauh waktu kita sudah booking tuh. Booking apa? Booking puasa kita walaupun belum selesai, kita biar zakat duluan lebih utama, lebih bagus, lebih baik, gitu ya. Karena zakat layak berulang iman, tidak diterima iman seorang illa di zakat.
Wala iman liman la zakatalah, tidak terhitung iman ya liman la zakatalah bagi orang yang tidak melakukan zakat. Maka kata Allah, kata Nabi ya, kata Nabi, khasinu amwalakum bizakah. Memang ini cerita tentang zakat mal. Hasinu amwalakum bizakah. Maka kata Nabi, hasinu jagalah. Jadi tidak perlu kita nyewa satpam nih. Hasinu amwalakum, jagalah harta-hartamu dengan zakat. Jadi zakat itu akan terjaga apabila dibayar. Harta itu akan terjaga apabila dibayar zakatnya. Maka di luar sana, apabila dia punya kekayaan berlimpah banyak tapi tidak diluarkan zakatnya, maka barang pasti itu akan dihabiskan oleh Allah pada saat itu juga. Bisa kebakaran, bisa kecurian, bisa kerampokan dan sebagainya. Siapa tahu, karena zakat itu sebenarnya kayak daki, kayak kotoran. Ya kalau ditampung, ya meledak, kotor. Maka dikeluarkan zakat, begitu pula untuk melakukan ibadah puasa ada zakat fitrah. Wadau, kata Nabi SAW, wadau mardokum bis sodakoh. Nah, kemudian berobatlah. Pasti sih urusannya. Wadau, kata Nabi, berobatlah mardokum, supaya Allah ridho kepada bis sodakoh dengan sodakoh. Maka di SMP Negeri 1 Curug pada tahun ini, kami dari keluarga besar SMP Negeri 1 Curug dikoordinasi dengan panitia pesantren Ramadan, insya Allah menerima infak dan sodakoh dan zakat fitrahnya mulai dari kemarin sampai tanggal 30 April 2021. Jadi bagi kalian nih yang udah pengen plong gitu, pengen booking puasanya supaya mudah diterima, supaya puasanya udah sempurna, bisa dari sekarang-sekarang, tidak kepikiran lagi, karena khawatir yang namanya kebiasaan ada di lingkungan kita, kalau di menjelang akhir menjelang Ramadan itu biasanya udah sibuk. Kalian nih yang anak-anak biasanya sibuk pengen beli baju, sibuk pengen bikin kue dan sebagainya, sibuk menentukan kapan mau pulang kampung. Kalau sudah bayar zakat enak, maka biasanya dari satu curug ditampung. Silahkan yang membayar zakat terlebih dari awal, kami dari panitia ditampung, nanti akan dibukukan, akan dicatat oleh Al-Mukarram Ustaz Taufik, nanti di semester itu dari jam 8 pagi sampai siang ya, sampai jam 1 sampai jam 2 setiap hari on time. Jadi kalian tinggal datang saja temui Pak Ustaz Taufik. Ya. Dan nanti akan dicatat. Nanti zakat fitrah itu pun ketika sudah terkumpul semua sampai tanggal 30 akan dibagikan kepada para mustahik. Siapa mustahiknya mustahik zakat? Ya, termasuk amilin, fakir miskin. Di lingkungan mana? Ya lingkungan kita semua itu yang terdekat. Lingkungan SMP Negeri 1 Curug artinya keluarga besar. Wali murid kah? Atau mungkin siapakah yang ada di lingkungan teman-teman kalian yang termasuk terkategori fakir dan miskin, itu berarti mustahiknya. Jadi itu zakat luar biasa. Nah, asinu amwalakum bizakah. Kemudian waktu mardokum bisadaqah, berobat batin nih supaya lebih ikhlas, supaya lebih tulus. Sebab kata Nabi luar biasa, Nabi menyampaikan bahwa laparkan perut, hauskan hati, lemeskan badan, supaya kita bisa wusul ilallah, supaya kita bisa masuk batin kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu memang dalam ukuran tatanan toriko, dalam ukuran tatanan puasa khusus. Tadi awal Bapak bilang, kalau kemarin kita masih puasa tingkatan orang awam, maka tahun ini kita berharap ilmunya makin bertambah, kita masuk pada puasa khusus. Ya. Kata Nabi, laparkan perut, makin lapar perutnya, makin besar pahalanya. Makin dahaga kita, makin besar pahalanya, dan berakibatkan akan cerah, lemeskan badan kita, maka batin kita akan terpancar. Kelebihan ibadah puasa, khusus ibadah puasa Ramadan. Nah, kemudian tahuru amwalakum bizakah. Nah, la khaira fi malin la yuzaki. Jadi harta akan lebih manfaat, lebih luar biasa kemanfaatnya ketika ada zakat. Sekarang yang berikutnya ada sedekah. Untuk as-sedekah. Dalam salah satu riwayat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Abi Rasulullah SAW, bahwa as-sadaqatu tasud sab'ina baban min su, bahwa sedekah itu dapat menutup, perhatikan ini, sedekah itu dapat menutup 70 pintu keburukan. Makanya sendiri, buruk apa? Buruk ngomongin, ya, buruk mencela dan sebagainya, keburukan itu dapat ditutup dengan sedekah. Maka sedekah tasud sab'ina baban min su, kata Rasulullah SAW.
Kemudian kata Nabi, ittaqu maka takutlah kepada neraka. La tastahyu min a'tail qalil fa innal hirman. Jangan kamu merasa kecil hati kalau misalkan bersodakonya sedikit. Jangan. Ya, mau besar yang penting mah ikhlas. Ya. La tardus sa'il walau kana kafiran. Jadi kita bisa bersodako walaupun kepada orang kafir. As-sodako tu tanami tatasu. Sodako itu bisa apa? As-sodako itu bisa apa? As-sodako tu tamnau mitatasu. Sodako itu dapat memecah atau dapat apa membayar sesuatu keburukan. Allah lebih dengan anu qul tasaddaqu wala anfusikum wala amwatikum wala bisyarbati ma'in. Jadi kalau kata Nabi, kelakuan kita bisa dengan sodako itu untuk diri kita, jiwa kita, harta kita, kematian kita, hidup kita, walau bisyarbati ma'in. Walaupun kita sodako dengan satu gelas air, walaupun dengan satu tegukan air. Jadi jangan takut dengan sodako yang kita tidak banyak sodakonya. Ya, sodako tamnami tertasun dan seterusnya. Baik, sekalian di akhir sebelum kita akhiri, Bapak mau cerita nih. Ada salah satu waliullah dahulu dalam kitabnya diriwayatkan bahwa di tentang bab sodako. Waliullah ini namanya Syekh Akik. Syekh Akik ini kedatangan salah satu jamaahnya, kalau sekarang namanya jamaahnya. Si jamaahnya ini bertanya kepada Syekh Akik, ya Syekh, ya guruku, aku ini pernah bernazar, nazar ingin bersodako. Oh, bernazar, aku bagus bersodako mah. Tapi nazarku itu bersodako kepada setan, bersodako kepada iblis. Syekh Akik menjawab, ya bagus, maka tunaikanlah nazar tersebut. Karena kalau nazar tidak dilaksanakan, biasanya ada sesuatu. Walaupun yang nama nazar itu tidak dapat manfaat banyak. Kalau nazar ya. Makanya ada puasa nazar. Itu puasa yang dilakukan bagi orang-orang yang pelit untuk tidak melakukan puasa. Jadi malas, naujubillah. Ya, malas banget. Naujubillah 7 setan kali itu. Malas banget melakukan ibadah puasa. Ini dia nazar. Nazar kalau saya ranking 1, saya mau puasa 3 hari. Maka wajib puasa nazar di situ. Nah, ini seorang jamaah ke Syekh datang. Saya bernazar ingin sodakoh, tapi sodakohnya ke setan. Bagaimana tuh ya Syekh? Aki menjawab, ya sodakoh saja walaupun sodakoh setan. Karena kalau tidak dilaksanakan, ya nanti ada masalah Syekh ya. Nah, berikutnya, datanglah si Syekh dengan sembah tersebut ke setan. Setan, saya mau ada nazar nih, hamba umat, ada jamaah, nazar apa? Pengen sodakoh ke kamu, ya sodakoh saja kamu sodakoh mah. Tapi nanti dulu lah, ya. Sekarang coba pikirkan dulu kira-kira baik buruknya untuk sodakoh ke setan. Karena saya mah orang yang kalau bahasanya orang kaya, bukan hak mustahiknya zakat, bukan mustahiknya sodakoh. Akhirnya saya akik karena tadi setan tersebut menolak untuk menerima zakat, untuk menerima sodakoh ya, sodakoh, maka saya akik berdoa kepada Allah, minta petunjuk Allah bagaimana nih kalau kondisi seperti ini. Akhirnya datang ilhamlah kepada saya akik tetap tunaikan nazar tersebut, ngasih sodakoh ke setan. Akhirnya saya akik bersama jawab itu datang lagi tuh ke setan. Setan, saya sudah konsultasi, saya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu untuk sodakohnya tetap ke setan. Akhirnya setan menjawab. Apa jawaban setan? Kata setan, kamu boleh silahkan bayar sodakoh, tunaikan nazarmu, tapi jangan kepadaku. Kemana? Bayar nazarnya untuk sodakohnya ke anak-anak setan aja. Anak-anak setan. Oh, anak-anak setan. Emang anak setan siapa aja tuh anak setan? Perhatikan nih. Jadi rupanya dulu ada kisah begitu tuh. Ada disebut makanya anak setan. Anak setan itu diantaranya adalah kata setan nih, kata iblis. Kata iblis, kamu kalau gitu sodakohnya ke anak setan. Siapa ke anak setan itu? Tanya Syafiq. Setan, anak setan itu adalah orang-orang yang berada banyak di lingkungan pasar. Jadi kalau kalian ke pasar Curug, ke pasar Malabar, ke pasar mall, ke pasar mana nih? Banyak yang tidak puasa tuh. Maka sodako ke mereka. Ngomong ke tukang pedagang, pedagang, saya di nazar
nazar saya mau sodakoh tapi ke anak setan, maka saya sodakoh ke kamu. Oh gitu, emang saya anak setan? Iya, karena kamu nggak puasa. Berarti kamu anak setan. Itu kisahnya. Itu aja bilangin. Tersinggung nggak? Kalau tersinggung ya puasa gitu. Jadi salah satu anak setan rupanya bukan setannya, jadi anaknya yang sekarang berwujud manusia banyak di luaran sana yang mereka di pasar-pasar orang pasar ya tidak semua nih, tidak semua. Artinya kalau kalian lihat ada laki-laki dewasa jambrongan, kumisan, janggutan, dia dagang, nggak puasa itu anak setan. Boleh tuh bersedekah ke sana. Dan Paul Bala ya untuk mendinginkan neraka. Yang kedua, anak setan kata iblis nih, kata setan ya, manusia aki katakan kamu sodakonya datang ke orang yang datang ke masjid paling belakangan pulang duluan. Jadi kalau kamu terawih, datang paling belakangan pulang duluan, nggak keburu ikut doa. Itu anak setan. Bukan kata bapak nih, ya ada riwayahnya. Nah, itu anak setan tuh. Yang ketiga, anak setan itu maka kata iblis, kamu sedekah ke anak setan adalah apabila kamu rumah dekat pesantren, rumah dekat masjid, masjid dekat majelis taklim, tapi nggak datang ke masjid, tidak datang ke majelis taklim, tidak mau belajar ilmu agama khususnya, maka itu anak setan berhak untuk menerima sodakoh dari orang yang bernazar. Oh, kata Syakib lalu setan, kata setan. Ya, yang berikutnya apa lagi? Atas kata setan, anak setan itu diantaranya adalah orang yang tidak melakukan ibadah puasa Ramadan itu anak setan. Jadi kalau kamu melihat orang tidak puasa di bulan suci Ramadan, tadi dalam fikih dikatakan mungkin dia bukan orang Islam, mungkin dia orang gila, tapi kondisinya berbalik, dia Islam dan tidak gila, mungkin dia anak setan. Karena setan sebenarnya setan itu pintar bodoh. Karena setan itu dari zaman Nabi Adam, dari sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada. Artinya segala kejadian asbab nuzulnya perintah Allah kepada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu setan memperhatikan. Setan bisa hafal Quran. Ya, Allah alam nih, setan bisa paham tentang Quran karena asbab nuzulnya bisa kemudian setan tahu. Maka setan jangan sampai kita tertipu oleh setan. Maka barang siapa yang tertipu oleh setan tidak puasa di bulan suci Ramadan itu anak setan berhak untuk menerima sodakoh dari orang yang bernazar. Gitu ya. Ini ceritanya makanya lucu gitu. Setan kok bisa nazar ke setan itu. Rupanya anak setan memang ada di dunia. Yaitu bentuknya manusia anak setan. Baik, anak sekalian itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalian bisa simpulkan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa menambah makin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin bisa kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya karena ibadah puasa ini itu asyamu junnatun. Ibadah puasa itu seperti apa namanya? Seperti benteng. Jadi seperti benteng yang dapat menghalangi orang dari jilatan api neraka. Ya, jilatan api neraka. Jadi bentengan manusia itu adalah puasa. Sebab puasa masuk ke dalam rukun Islam, ya, masuk dalam rukun Islam. Baik, itu aja. Apabila kalian ada yang mau bertanya, kan? Ya, kalau ada yang bertanya silakan lewat chatting ya, chattingnya silakan. Ada yang bertanya berkaitan seperti yang Bapak jelaskan, kita masih ada waktu 15 menit ya. Namun sambil kalian coba menyimak apa mengingat-ingat apa yang Bapak sampaikan tadi, eh, Bapak ingatkan sekali lagi di SMP Negeri 1 Ciru pada tahun ini tahun 1442 Hijriah, SMP Negeri 1 insya Allah bersiap untuk menerima zakat fitrah, zakat mal dan sodako, infak dan sodakonya yang insya Allah kita ada data dari para wali kelas, dari sekolah dari para wali kelas, bagi data-data para mustahik atau para penerima zakat dan sodako tersebut. Oleh karena itu kita berbagi, ya kita berbagi dan kami sebagai penampung penerima zakat fitrah setiap hari on time di sekolah. Jadi silakan kalian datang temui panitia apa sangat di SMP tersebut dan ini akan dicatat dan nanti insya Allah akan didistribusikan pada awal bulan Mei
tepatnya insya Allah mulai tanggal 3 sampai tanggal 6 Mei itu akan didistribusikan semua ya, karena zakat fitrah itu harus didistribusikan sebelum Idul Fitri ya. Kemudian untuk pemungutan zakat fitrah mal dan sedekah dan seterusnya itu mulai kemarin tanggal 20 sampai tanggal 30 April. Jadi hari ini kalian bisa berkesempatan untuk datang ke SMP Negeri 1 Curug, silakan datang. Bisa tanyakan mana Ustaz Taufik, beliau akan mencatat dan menerima zakat. Nanti siapkan ya, disiapkan niat zakat fitrahnya. Niat zakat fitrahnya sudah tahu? Kalau belum tahu silakan ditulis yo. Bisa begini, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Ulangi sekali lagi. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Niat aku mengeluarkan zakat fitrah diri sendiri baru karena Allah. Pak, gimana kalau saya zakat fitrahnya buat orang tua saya? Bisa gini, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ummi pada lillahi ta'ala untuk ibu. Kalau untuk bapak gimana? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an abi, orang tua bapak berarti. Kalau untuk adik perempuan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ukhti, ya, dan seterusnya. Jadi, tapi kalau untuknya an nafsi fardhu lillahi ta'ala itu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Ada ijab kabulnya ya, jangan sembarangan. Jadi di sini nanti ada ijab kabulnya ketika kalian memang berniat mengeluarkan zakatnya zakat fitrah. Kalau zakat mal, sedekah itu ya tercatat saja. Ya, itu seperti tentang zakat. Silakan bagi kalian ada yang mau bertanya berkaitan dengan materi tadi. Ini sudah terkumpul 70 orang. 70 orang, ini maaf. Jadi ada yang ditanyakan, silakan sampaikan di sini tentang berkaitan materi yang Bapak sampaikan tadi. Ada? Ya. Sambil sambil harus lagi ya. Sambil kalian bertanya-tanya, ada yang tidak, Pak, bagaimana hal-hal yang membatalkan puasa? Yang membatalkan itu banyak ya, salah satunya makan, minum disengaja. Kemudian sengaja muntah, maka puasanya batal. Tapi kalau misalkan tidak disengaja muntahnya, maka tidak batal puasanya. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam hidung sampai batas hadnya, maka juga bisa membatalkan puasa. Memasukkan air ke dalam kuping, ke dalam hidung, ke dalam mulut, maka batal puasanya. Kemudian gimana Pak kalau misalkan disuntik, apakah batal puasanya? Tidak. Jadi bahkan di infus pun itu tidak membatalkan puasa. Kalian merasa puasanya lemes banget, terus pengen diinfus, boleh puasa tidak batal, tidak ya, itu boleh ya. Jadi itu hal-hal apa namanya yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa berkaitan dengan apa seperti itu. Baik, ada lagi, ada yang mau bertanya? Baik Pak, saya mau nanya, apakah orang-orang yang pantas menerima zakat membayar zakat juga kalau tidak membayar zakat, apakah puasanya sempurna? Baik, kalau kalian ingin mengetahui tentang para mustahik zakat, itu lihat di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-60. Banyak lagi, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, itu ada di surah At-Taubah ayat ke-60. 8 golongan. Salah satunya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah zakat, fungsi zakat itu adalah untuk membersihkan. Waktu zakihim, lahir batin bersihnya. Nah, di artinya adalah fakir dan miskin. Fakir, miskin, yatim, du'afa, dan sebagai ibnu sabil. Nah, itu berapa? Maka orang yang pantas dari zakat itu apakah tetap bayar zakat? Ya. Jadi orang yang kamu puasa nih, misalkan ada orang fakir, ada orang miskin, puasa Ramadan, dia menerima zakat,
sekaligus dia juga berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ya, bukan zakat mal. Ini Bapak lihat dari zakat fitrah nih. Jadi orang yang pantas menerima zakat pun dia berkewajiban mengeluarkan membayar zakat, yaitu zakat fitrah, bukan zakat mal. Kalau zakat mal aku zakatin orang dia juga miskin, gitu ya. Apakah sah puasanya kalau tidur kelamaan? Tidak, ya. Puasa di akhir zaman itu banyak yang dapat merusak puasa. Jadi kalau puasa tidur kelamaan nggak apa-apa, nggak salah. Hanya kalau misalkan kamu bangun habis tidur, habis subuh tidur, bangun zuhur, zuhur salat zuhur tidur lagi, ya tidur lagi, bangun asar, asar tidur lagi, bangun maghrib, itu puasanya sah, nggak masalah, ya hanya makruh saja. Paham ya? Pak, apakah kita membersihkan telinga dapat membatalkan puasa? Membersihkan telinga kalau masuk ke dalam hak batas yang udah masuk ke dalam, kan ini ada namanya THT, tenggorokan, telinga dan hidung. Kalau masuk ke dalam itu maka batal pokoknya. Tapi gak ada kerjaan lah. Kalau bisa ikhtiar, ada namanya ikhtiar, imsak ikhtiar, hati-hati membersihkan telinga di waktu malam aja. Tidak batal sisa banyak puasanya, tapi dikhawatirkan, ya dikhawatirkan masuk pada batas-batas ke dalamnya telinga tersebut, maka malam aja. Kemudian, Pak izin bertanya kalau sikat gigi memakai pasir siang hari membatalkan atau tidak? Kalau sikat gigi jam 12 itu bisa membatalkan puasa loh, hati-hati. Sebenarnya tidak, tapi ada potensi bisa membatalkan puasa. Karena itu bisa jadi busahnya masuk ke tenggorokan, ya. Jadi janganlah. Kalaupun mau sikat gigi pun itu sebelum apa ya habis waktu duha seperti jam 7 pagi sampai jam ya sekitar satu tombak ukuran tombak matahari, ya. Jadi ibaratnya mah jam 7 jam 8 itu bolehlah sikat, jangan pakai odol lah sama gitu. Ikhtiar sebenarnya bisa boleh, tapi alangkah lebih bagusnya mah kita hati-hati menjaga puasa kita, jangan. Tapi kalau mau pakai silakan, tapi hati-hati jangan sampai masuk ke tenggorokan. Kemudian Pak, hukum orang yang berpuasa tapi nggak sholat Pak. Nah, kembali ke hukum sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi puasa nempelnya di sholat. Sekarang kalau bangunan nggak ada tiangnya pasti roboh. Puasa itu ibaratnya tembok. Tembok kalau nggak ada tiang roboh. Berarti apalah artinya sholat kalau nggak apalah artinya puasa kalau tidak sholat? Mau nempel di tembok gimana? Nggak ada. Tembok bisa bisa berdiri dengan kokoh karena ditopang oleh tiang. Sedangkan tiangnya agama itu sholat. As-sholatu imaduddin. Oh, jadi ya puasanya sah, puasanya sah, tapi ya perlu dipertanyakan itu puasa mau nempel di mana, ya puasanya mau nempel di mana karena nggak ada tiangnya. Berarti kamu bayangkan aja sekali lagi kalau bangunan tidak ada tiangnya pasti ambruk, kecuali bangunan langit, langit yang Allah ciptakan tidak ada tiangnya. Coba ya kamu keluar rumah, tiang langit, ya langit pertama yang kita lihat ini awan, terhalang oleh awan itu tidak ada tiangnya, ya gitu. Pak, apakah hukumnya jika kita sedang berpuasa tapi ikut tes web? Kalau tes web masuk ke dalam tenggorokan batal puasanya. Batal puasanya, hati-hati. Ya, masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke dalam hidung itu bisa batal. Jangan, nanti dilewat. Tapi kalau disuntik vaksin tidak. Jadi Allah bilang bahwa puasa secara muktamad istilah empat mazhab ulama itu ada yang membatalkan, ada yang tidak. Tapi kalau muktamad itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau di swab itu, kalau misalkan alat alat swab dimasukkan ke dalam tenggorokan, ya, karena sebenarnya batas lidah batasnya itu, jadi kalau di dalam gigi itu ada ludah, itu ketika tertelan atau ditelan itu nggak batal. Tapi kalau ludah sudah di luar gigi, di barisan bibir, ditelan maka jadi batal. Maka ketika ada datang benda masuk ke dalam mulut tradisi tersebut, maka bisa batal puasanya. Ya. Kemudian bertanya saat puasa diperbolehkan untuk merokok, apalagi rokok. Nah, jangan, atau batal puasanya. Batal puasanya ya. Baik, apalagi pertanyaannya? Baik, pertanyaannya sudah tadi. Masih ada yang bertanya lagi tentang puasa. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Lagi. Ada yang bertanya dengan puasa? Baik. Anu sekalian, kelebihan di bulan suci Ramadan. Oke, saya nanya ya.
Pak, apakah bila seorang bernazar bahwa dia akan berpuasa apabila disembuhkan dari penyakit yang dideritanya, maka puasa yang akan dilaksanakan punya menjadi sunnah apa makruh? Atau wajib jadinya? Kamu nazar nih, kalau sakit saya sembuh, maka saya bernazar puasa 2 hari. Maka itu puasa 2 hari wajib, ya wajib jadinya. Bukan sunnah lagi, bukan makruh lagi, jadi wajib. Karena itu berarti puasa nazar. Puasa nazar itu puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang malas pangkat 10. Malas puasa. Jadi dia posisinya Ramadan doang. Jadi hari-hari biasa Senin Kamis nggak ada. Puasa Syawal tidak ada. Puasa Asyura tidak ada. Pokoknya puasa itu nggak ada. Dia hanya puasa itu nggak apa-apa. Namun ketika dia mengeluarkan puasa nazar itu berarti dia termasuk dalam golongan orang yang pelit dalam puasa. Nggak apa-apa. Batal atau tidak orang yang berpuasa tetapi menelan air liur? Tidak. Yang penting air liur sendiri, bukan air liur orang lain. Kalau air liur orang lain batal, tapi kalau air liur sendiri tidak batal. Ya kan? Kamu mungkin gini, mungkin pikirannya gini loh. Kamu misalkan nyium adik kamu, adik bayi yang usianya anggaplah setahun, kan suka ada liurnya, kamu cium, ketelan, batal berarti, gitu loh maksudnya. Ya, dan contoh kayak gitu. Bisa batal puasanya, tapi kalau air sendiri enggak. Kemudian, Pak, saya bertanya, apakah kalau kita berdekatan dengan cowok itu puasnya sah atau tidak? Puasanya bisa sah, tapi pahalanya bisa dikorting, loh. Karena bisa menimbulkan syahwat. Apa tuh syahwat? Nafsu. Karena di antara laki-laki dan perempuan ada setrumnya. Jangan deket-deket. Di bulan, apalagi di bulan puasa, di bulan-bulan biasa ini nggak boleh. Apalagi bulan puasa, ya. Pak, batal tidak orang yang sedang berpuasa? Tak, udah tadi. Udah, lagi pertanyaannya masih yang sama. Baik. Ya, kita ada waktu 3 menit lagi. Masih berkaitan dengan puasa. Pak, saya mau tanya kalau kita beken, apa beken? Beken dahak tapi masih di tengah tenggorokan. Batal nggak puasanya? Enggak. Masih dalam tenggorokan? Enggak. Ya. Saya mau tanya, tuh, telan. Masih dalam tenggorokan. Enggak batal puasanya. Ya baik, nah dahak ya. Sekali lagi asal dahak diri sendiri, jangan dahak orang lain. Gitu. Tuh, ya, gitu. Baik. Masih ada waktu 3 menit lagi. Masih berkaitan dengan puasa. Nah, ini tadi nih. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Maka pastikan kalian melakukan puasa juga menegakkan salat. Nah, kemudian gini, as-salatu imaduddin aman aqoma faqad man taraka faqad hamarin, bahwa orang yang menegakkan salat maka dia menegakkan agama. Barang siapa yang tidak menegakkan salat, meninggalkan salat, justru dia orang yang menghancurkan, merobohkan agamanya. Jadi di akhirat itu salat itu yang pertama kali akan dihisap, disidang, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Ya, salat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu iza salat khamsaha wa zakat wa sama syahraha wa hajat baitar biha wa aqat bi'aliha wa asnat farjah. Begini. Tadi ada Bapak bilang, begini. Baik, ada pertanyaan lagi. Pak, saya bertanya kalau misalkan kita marah-marah, puasanya makruh apa tidak? Puasanya sah, tapi pahala puasanya bisa batal. Pahala puasanya bisa berkurang, marah-marah nggak jelas. Ya, ya kalau marah istighfar, masih marah juga wudhu, masih marah juga sholat baca Quran tiduran, gitu. Ya, untuk meredam marah karena marah itu adalah sebab bentuk kemarahan api. Api itu bisa dipadamkan dengan air dulu, ya, kayak gitu. Tadi ada yang Bapak sampaikan anak-anak setan ya. Ada yang nanya nih, Pak, kalau gitu setan berarti punya istri dong. Istri setan siapa dong? Nah, istri setan itu ya ada. Istri setan ada setan yang khusus mengganggu orang dalam berumah tangga. Ada setan tuh ada dasib. Jadi kalau setan rumah tangga hancur lebur terjadi sampai perceraian, berarti salah satu indikasi juga adalah setan.
Nah, pertanyaan nih, misal Pak, kalau sholat tidak dikerjakan apa yang dikodok? Nah, kamu ya kodok sholat. Ya kodok sholat, misalkan sholat zuhur, ya kodok sholat zuhur. Sholat asar, ya kodok sholat, ya kodok sholatnya. Gitu. Bukan nanti sholatnya bukan adaan tapi kodokan. Ya usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal ka'bati. Biasanya adaan, kamu jadi kodokan lillahi ta'ala. Lanjut dok, pertanyaan dari Novia Salsa. Pak, saya bertanya kalau kita marah terus ngomong kasar, batal nggak Pak puasanya? Puasanya tidak batal, tapi pahalanya, tuh, pahalanya dipertanyakan. Bisa dikurangi pahalanya, bisa batal pahala puasanya, tapi puasanya mah sah. Makanya karena puasa itu junatun, ya, junatun, puasa itu menjadi bentengan untuk kita supaya tidak bisa marah-marah. Karena kan kita puasa, ditahan, dibelenggu, diborgol hawa nafsu marah kita. Di dalamnya ada setan. Maka setan otomatis terborgol, terbelenggu, tidak bisa ya, tidak bisa mengendalikan kita untuk marah-marah. Jadi kita sadar gitu. Kita sadar memang puasa itu pada tingkatan khusus itu salah dirasa, ada iman pada tingkatan rasa ya. Kalau gimana pada tingkatan praktek doang ya. Baik Pak, saya bertanya bagaimana hukumnya bagi seorang bapak yang tidak memperdulikan keluarganya sedang berpuasa dan tidak menafkahi di bulan puasa. Dosa besar ya. Dosa besar, orang tua tidak menafkahi keluarganya itu dosa besar, cukup untuk tiket masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian, Pak, mau tanya apakah kita tidur siang, apakah kita batal tidak? Tidur di siang hari tidak. Justru tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, tanya lagi, Pak, boleh tidak bayar hutang puasa Ramadan digabung dengan puasa Tarwiyah atau Arafah? Boleh, boleh ya, boleh. Pak, kalau puasa tapi kelupaan memakan sesuatu ingat, Pak sudah tertelan bagaimana hukumnya? Kamu puasa nih, puasa lupa makan, pas inget udah di tengah tenggorokan, kita batal. Justru kalau dikorek-korek, kalau dicongkel-congkel gitu di tenggorokan jadi batal puasanya. Jangan ya, nggak batal kalau lupa mati, bilang lupa mah nggak batal. Pas saya bertanya, jika ada orang yang bersedekah tapi diumbar-umbar, gimana Pak? Nah, rusak pahala sodakohnya. Dalam Al-Quran, qaulun ma'ruf khairun min sadaqati yatba'uha adza. Itu ada surah Al-Baqarah. Perkataan yang bagus itu lebih baik daripada sodakoh tapi diomong-omong. Khairun ma'ruf pun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ya, dalilnya dari surah Al-Baqarah. Cari ayatnya ya. Ya, di dalam bulan puasa ini kan kalian baca Al-Quran. Baca Al-Quran luar biasa di bulan suci Ramadan. Napas kita jadi ibadah, meleknya kita jadi ibadah. Baca ayat suci Al-Quran kita ratusan kali lipat di hari-hari biasa cuma 10 kali lipat pahalanya. Di bulan suci Ramadan itu bisa 100 kali lipat kurang lebihnya pahalanya. Baik, anda sekalian ada 1 menit lagi. Saya bertanya, ya baik. Nah sekalian, kalau di antara kalian ada, tolong diinformasikan kepada teman-temannya yang tidak bisa ikut dalam Zoom ini, nanti silakan ditonton di YouTube-nya, ya, tonton di YouTube-nya. Sama saja nanti itu haknya yang ikut Zoom sekarang juga nanti disimpulkan ini insya Allah masuk dalam nilai harian, masuk dalam ibadah, masuk dalam pahala ibadah, pahala tambahan ibadah puasa kita berefek kepada nilai hariannya ya. Jadi itu namanya rahmat. Aturan nilainya misalkan cuma 34 tapi ada nilai zumbitnya, lihat nonton YouTube zumbitnya disimpulkan materinya, maka ditambahi nilainya jadi 75, ditambah jadi 80. Itu namanya rahmat, kasih sayang. Karena Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, jalali ini am. Ya, di situ ya. Maka tadi bilang Ar-Ramadan awalu rahmatun wa awsatu maghfurun wa akhirat minan. Pak, saya tanya bagaimana kalau lagi di pertengahan puasa tiba-tiba haid datang lagi. Udah batal puasanya. Hari itu misalkan yang paling enak kan gini, ini puasa udah tinggal 1 menit lagi, tiba-tiba haid datang, maka puasa di hari itu
puasanya sah, insya Allah pahalanya ada, tapi batal. Pahalanya sah, tapi batal. Dan wajib kodo. Nah, berarti puasa yang hari itu datang haid tidak dihitung. Ah, tidak dihitung kecuali datang haidnya ketika setelah maghrib. Nah, itu. Baik, oke cukup. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, mudah bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi berefek meningkatkannya iman dan takwa kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ibadah ya pasti penuh dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ilmunya, tapi hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih sempurna ketika ibadah tahu ilmunya. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Selamat berpuasa, sempurnakan puasanya dengan membayar zakat fitrah di SMP Negeri 1 Curug, siap untuk mengemban tugas ya dari program sekolah panitia salat untuk menerima zakat yang insya Allah akan disalurkan ke saudara-saudara kita yang berhak menerima zakat. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah wa inayah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ili, Miss Depon. Apa ini? Udah boleh keluar kan ya? Ya boleh. Oke. Mana sih keluar? Anjing nonton AS. Baru denger nonton ASMR.